Pagi One Vision. Pagi. Semangat ya. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu sama Ibu Risma, terus Pak Dodi, sama para owner, Pak Wahidin, Pak Herman, Krisdianto, Henry, sama Pak Pendi Wongso ya, yang udah kasih kesempatan buat saya sharing. Semoga bisa memberkati teman-teman ya, membangkitkan semangat-semangat. Amin. Pagi Cileni. Pagi. Bentar ya, saya share dulu ya. Pagi ini saya mau cerita tentang apa sih yang saya lakuin, kok bisa gitu tiap tahun saya capai PCC, walaupun banyak rintangan yang terjadi ya teman-teman. Nah, judulnya Habit to Success. Oke, kelihatan ya, udah ya? Oke, saya mulai dari ini dulu, background saya. Anak kedua dari 4 bersaudara. Dibayar tuh. Kelihatan? Kenapa? Jelas, Ci. Oh, jelas. Thank you. Udah respon ya. Nah, jadi ini saya anak kedua dari 4 bersaudara. Ini yang di samping saya, yang ini hari ini sudah jadi di Prudential, puji Tuhan. Jadi dia salah satu adik saya hari ini, agency director maksud saya. Adik dan agency director. Nah, terus yang ini 2, ini koko saya. Hari ini dia tinggal di Australia, di Sydney. Ini adik saya yang paling bontot. Nah, cerita sekilas background saya bekas anak, kalau anak fluid tahu lah ya, Permai, Targi. Habis lulus SMA, saya pergi ke Sydney. Background saya belajar tentang bisnis, teman-teman, accounting sama electronic bisnis. Tapi pas saya bekerja banyak di bidang accounting. Kalau kuliah di luar itu kan kita bisa sambil kerja sambil kuliah ya teman-teman. Jadi saya memang dari dulu orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau saya lihat opportunity yang ada, ya udah, dibandingkan saya di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma sekolah doang, boring bagi saya. Jadi saya coba untuk sambil kerja teman-teman intinya. Jadi kerja apa aja saya cobain, tapi yang paling lama dan ini sebenarnya kerja kecil-kecil banyak gitu, dari bagian brosur lah, jadi tukang bersihin hotel lah, yang bersihin kamar, housekeeper ya, itu juga pernah gitu. Jadi cobain ini, cobain itu, terus terakhir yang paling berkesan ini yang saya catat, ini di Michelle, ini jadi barista, terus kerjanya serabutan lah, pokoknya modalnya cuma rajin aja ya teman-teman. Rajin. Terus sempat kalau teman-teman lihat di sini, sempat 2004 itu saya kerja di 3 tempat. Jadi kerja di toko kue juga, jadi barista di Michelle Patisserie, terus kerja di supermarket di Coles, kalau di Australia itu salah satu supermarket besar. Terus baru kerja 3 bulan, bos saya angkat saya jadi supervisor. Ya, karena memang saya orangnya nggak bisa diem, mungkin dia lihatnya ada something kali ya. Terus kalau background-nya teman-teman lihat di sini, saya adalah seorang accounting ya teman-teman. Jadi memang bermain dengan angka dan bukan orang yang pintar ngomong di sini ya teman-teman. Nah jadi kalau lihat dari background, terus saya pulang Jakarta, waktu itu tinggal di Australia, pulang Jakarta itu 2006 karena calon mertua saya bilang sama suami saya, ayo pulanglah, ngapain kerja sama orang, jalanin aja bisnis keluarga gitu. Singkat cerita, kita pulang 2006 di bulan Maret, terus 2006 akhir, saya tuh sempat 2006 sejak pulang sampai akhir itu saya kerja sama papa mama saya. Kerja sama papa mama, bantuin mereka, terus udah gitu 2006 akhir, mertua saya suruh saya bantuin mereka. Jadi saya pindah dari perusahaan papa mama saya ke Sumatra Toys. Sumatra Toys ini adalah bisnis keluarga suami. Nah, saya di sana juga bagian accounting, terus ya namanya bisnis keluarga sendiri ya kerja serabutan, ada banyak ya teman-teman ya. Nah, terus tapi banyak fokus sama intinya intern lah yang berhubungan dengan accounting, angka-angka, nggak banyak dealing sama orang. Nah, terus teman-teman lihat kalau 2009 itu saya jadi ibu rumah tangga ya, anak pertama saya lahir di 2009. Saya punya komitmen sama suami, saya bilang begini,
anak itu adalah titipan Tuhan. Jadi sejak sebelum married udah sempat kita diskusikan, terus saya bilang anak itu titipan Tuhan. Jadi kalau seandainya nanti punya anak, saya bakal pegang sendiri gitu. Saya nggak pakai neni. Saya udah bilang gitu. Nah, singkat cerita, jadi 2009 sampai 2015 itu saya jaga anak saya aja. Kerjaannya cuma anak, pembantu, suami, keluarga kecil, supir. Cuma gitu-gitu doang, teman-teman. Nah, terus udah gitu, anak kedua saya lahir 2012. Ketika anak kedua saya udah mulai gedean, nah yang ini anak kedua, ini anak pertama. Tiap kali lahiran saya numpang lahir di Sydney, teman-teman. Nah, jadi apa yang saya lakukan kalau habis lahiran saya di sana sendirian. Nanti setelah babynya 7 bulan saya pulang Jakarta. Nah, nanti saya cerita lagi ya. Ini anak pertama, anak kedua. Setelah si anak kedua ini gedean, 2015 lah, sekitar 3 tahunan lah ya, teman-teman. Saya mulai sekolahin dia. Nah, waktu dia sekolah, balik lagi dong. Saya memang kan orangnya nggak suka bengong, nggak suka nonton-nonton gitu, kayak nggak gitu. Kalau dulu zaman kuliah mah sering nonton ya teman-teman, nonton ini, nonton Meteor Garden lah, apa gitu. Tapi setelah udah mengetahui cari uang itu enak, jadi saya lebih suka ya udah cari produktif bilangnya. Nah, Juli 2015, teman kecil saya punya sekolah di Pluit, daerah Pluit, dia bilang, Ren, mertua lu kan jualan bakso, lu mau nggak buka bakso lah, stand kecil-kecilan lah di deket gua gitu, di sekolah gua. Saya iseng teman-teman, saya buka bakso, tuh saya gebrukan sama orang. Nah, saya buka namanya catering buat anak-anak, buka kantin lah ya bilangnya. Nah, jadi saya gebrukan sama ada temen lah ya. Terus udah gitu, tapi masalahnya cateringnya teman saya ini nggak gitu laku sama mulut anak-anak. Nah, jadi apa yang saya lakukan, karena saya udah kontrak ya sama teman kecil saya nggak mungkin dong betraying dia, terus nggak do all out, kan saya nggak enak. Jadi akhirnya saya cetus ide gitu loh. Ya udahlah, gue yang masak. Waduh, benar-benar jadi ibu kantin tuh luar biasa. Bangun jam 3 pagi, masak teman-teman, siap-siapin, terus nanti habis itu saya nggak pakai neni kan. Jadi rampungnya minta ampun. Nah, intinya udah masak, harus ngurusin anak, terus harus belanja buat kantin, terus ya kerjaannya banyak lah. Pas udah drop anak sekolah, saya pergi ke kantin, saya jualan, terjun gitu loh. Karena kan ya beda ya, kalau kita yang approach sama karyawan approach. Sebenarnya ada beberapa karyawan, dari yang karyawannya kita pakai 5, akhirnya berkurang, at the end tinggal 2, teman-teman. Tadinya saya pikir simple, udahlah saya pakai 1 orang Chinese, suruh dia, saya percayain dia running the business, jadi saya nggak usah cemplung. Tapi ternyata realita nggak bisa begitu ya teman-teman. Konvensional itu kita harus nongkrong di situ baru bisnis bisa jalan. Dan sering ada terjadi blank spot di mana barang-barang hilang. Nah, jadi ya udah, singkat cerita, setelah berjalan adaptasi dan macam-macam, saya lihat wah kayaknya saya harus cemplung. Akhirnya saya cemplung, jadi saya harus nongkrong di kantin, masak ini, wah kerjanya banyak. At the end suami saya bilang begini, aduh lu ya, nggak usah capek-capek kayak gitu dah, gue kasihan liatin lu bangun pagi capek, terus masih anak pulang sekolah antar jemput, terus iniin lagi mau ngurusin kantin, udahlah jangan ngumpulin duit receh, kata suami saya gitu. Jangan kerja sosial ya, suami saya bilang gitu. Tapi saya memang orangnya suka bantu orang ya teman-teman. Jadi suami saya ingetin saya gitu. Nah udah, akhirnya akhir 2015 saya cari orang untuk gantiin posisi saya di kantin. Supaya saya nggak kecewain teman kecil saya ya teman-teman ya. Kan istilahnya tanggung jawab lah ya. Singkat cerita ketemu lah, dan saya jual saham saya ke orang itu, dan orang itu yang lanjutin. Nah, udah dong, bengong dong. Aduh, 2015 akhir gue mau ngapain lagi nih. Nah, di awal kan suami saya dulu yang join, teman-teman. Tapi pas suami saya join itu, suami saya tuh jalanin sambil ngurusin bisnis keluarganya. Jadi 2 tempat, istilahnya part time tapi full hub. Gitu teman-teman. Nah, 2013 dia bilang sama saya ini ya, jadiin kamu kaki saya ya. Saya bilang nggak ngerti ya. Ya udahlah, ikut aja, ikut ujian, AAJI dan macam-macam, ikut aja gitu. Terus belum terlalu ada feel. Nah, sampai satu ketika anak saya yang kedua kan 2012, di 2013 itu harus kayak ulang tahun 1 tahun lah, di tradisi keluarga suami,
Itu kalau ulang tahun 1 tahun harus dirayain. Nah, terus udah gitu suami saya bilang gini, kan saya lihat keluarga suami saya keluarga besar ya teman-teman. Jadi kayak saya bilang, ini kalau rayain expense-nya lumayan loh gitu. Karena kita kayak harus sewa keluarga aja berapa puluh orang gitu. Terus udah gitu suami saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, lu pakai aja tuh duit Pru. Jadi yang suami saya lakukan, dia ini loh dari Prudential punya rekening sendiri. Jadi kelihatan kan jumlahnya berapa. Jadi selama dia jalanin dari awal sampai 2013 itu tuh duitnya nggak di situ sama dia. Cuma iseng aja masuk. At the end 2013 pas anak saya 1 tahun, dia bilang, udah lu pakai aja tuh duit. Pas saya buka, saya kaget teman-teman. Wih, gede juga ya. Nggak nyangka loh. Karena suami saya waktu itu nggak prestasi loh. 2011, 2012 nggak ada prestasi. Cuma jual-jual biasa aja. Jual. Ada produksi sih, ada. Jualan dia. Terus 2013 yang zamannya Budapest ya, dia dapat tuh startup Budapest, terus dia naik kalau nggak salah waktu itu UM ya. Nah, wah waktu itulah saya dipakai buat jadi kakinya dia. Nah, waktu itu saya lihat, wah lumayan juga ya gitu. Terus saya jadi teringet tuh di 2015 ya, pas 2015 apa gue jalanin Prudent ya gitu. Maksudnya kayaknya bagus juga tuh, jadi tiba-tiba keinget itu gitu. Terus singkat cerita, nah 2016 awal ya teman-teman. Ini kan baru awal-awal nih. Saya lagi sambil pendekatan tuh 2016 mulai tuh ikut training-training, belajar-belajar. Nah, 2016 ini yang memicu saya teman-teman. Mertua keluarga suami adalah keluarga orang Medan. Jadi bagi orang Medan tuh istri tuh harus produktif. Bagi keluarga suami saya ya. Saya nggak tahu yang Medan yang lain. Nah, istri tuh harus produktif. Jangan cuma di rumah doang ngurusin anak. Bagi dia harus ngasilin uang. Jadi kayak mertua saya tuh nggak mikir gitu. Jadi ngurusin anak, kirain nggak ada kerjaan, ngongkang-ngongkang kaki gitu. Enggak, tapi kerjaan banyak ya teman-temannya. Nama ibu rumah tangga, mau masak, mau ngurus anak, mau ini, mau itu, banyak banget. Nah, pokoknya singkat cerita, mertua saya bilang, jadi istri tuh jangan ngarepin duit suami doang gitu. Pas saya denger itu kayak tonjok saya banget gitu loh, kayak, gila, pilihannya mau baper atau bangkit. Saya cuma mikir, gila, lu pikir gue ngongkang-ngongkang kaki apa di rumah gitu ya? Saya juga kagak pakai neni gitu, ngurusin anak doang gitu. Terus udah gitu singkat cerita ya udah down teman-teman. Saya kayak kena hit ke dalam sumur, tapi saya belajar untuk bangkit teman-teman. Ada pilihan di depan saya taruh setiap kata-kata mertua saya tuh jadi batu loncatan buat hidup saya. Sampai akhirnya saya jalanin Prudent, saya mulai tuh belajar yang namanya agent insurance itu kan kalau orang bilang harus pintar ngomong ya, tapi enggak juga loh teman-teman. Saya tuh awalnya tuh adalah orang yang introvert. Saya nggak pintar ngomong, saya orang teman-teman tadi lihat ya, saya orang accounting. Terus saya juga orangnya nggak pintar menjilat, nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya tuh kayak ngelakuin apa tuh dari hati saya. Ya begini ya begini, kayak transparan aja gitu loh. Nah, terus bisa ngomong kayak biasa kan cuma ngomong sama pembantu, sama supir, istilahnya orang yang di bawah kita ya, pasti kan ya lebih gampang. Tapi kan kalau jalanin Prudent itu asuransi, saya harus how to buat orang itu bisa persuade mereka untuk percaya sama saya kan. Nah, itu saya belajar loh teman-teman. Nah, ntar saya cerita lagi itu prosesnya. Nah, 2016 saya singkat cerita setelah saya pelajarin, ikut sistem, belajar MDRT, saya jatuh cinta sama Prudent. Saya lihat Prudential tuh keren banget ya. Kayak apa ya? Kayak ada feelingnya tuh kayak waktu kita cari pacar gitu loh. Wah, kok sehati ya, sevisi ya, misinya sama ya. Ternyata berusaha untuk listen, untuk understand gitu sama kita nasabah, sama kita agentnya. Nah, ini loh poin-poinnya saya. Saya merasa kok Prudential tuh klik banget ya. Terus inovatif banget dengerin gitu loh. Kayak lagi corona begini 2020 keluar cekatan. Kayaknya buat kita simple banget. Sebelum 2020 2019 kita adalah perusahaan pertama yang buat pakai apps ya, nggak usah bawa-bawa printer, nggak usah bawa-bawa kertas. Saya ingat dulu kalau 2015 gitu ya, saya temenin suami saya prospek orang, itu kita bawa printer loh teman-teman kemana-mana loh, malam-malam gitu, bawa anak, bawa printer gitu. Ntar kalau udah closing nih ya, baru turunin printer dari mobil. Nah, terus saya lihat, wah keren banget, mereka dengerin kita. Terus lihat tahun lalu aja, harga terjun payung ya, harga nilai tunai ya.
Prudential keluarin produk-produk tradisional. Bagi saya, wah, ini company Chengli. Terus saya berapa kali saya bantuin, saya liatin suami saya gitu kalau by the time ada klaim ya. Saya lihat gila, even klaim yang harusnya secara hitam putih kan 3 bulan udah harus disubmit ya kalau mau klaim penyakit kritis. Tapi saya waktu itu bantuin orang, jadi teman saya dia tuh ditinggalin agennya nggak ngerti gitu. Terus tiba-tiba itu di bulan ke-6 loh teman-teman. Dia tuh marah-marah. Waktu itu saya prospek dia, terus dia marah-marah. Dia bilang, apa yang Prudent? Gue kagak percaya sama Prudent. Duit gue kagak dikasih tuh, bokap gue klaim pasang ring gini-gini. Terus saya bilang, oh kenapa gitu. Saya singkat cerita, saya dengerin dulu keluh kesahnya. Oh gitu, ya. Ya udah, saya boleh bantu nggak liatin case-nya, invoice-nya saya minta, ininya minta. Singkat cerita, tokonya saya negosiasi, tiba-tiba tokonya Prudent kasih dah duitnya cair. Sampai orangnya thank you teman-teman. Saya lihat ini tuh benar-benar perusahaannya Chengli dan bukan mau ngambil duit orang. Kalau hitam putihnya jelas semua bisa keluar kok. Asal kita bisa ngomong aja gitu, kita bisa jelasin. Nah, terus apalagi saya lihat nih bisnis ya, Prudential tuh no limit loh, tergantung kita. Kalau kita mau ngotot, kita mau rajin, itu income kita bisa tambah terus. Yang penting tergantung kitanya aja. Kalau kita kerja sama dulu kan saya kan kerja sama orang ya teman-teman ya. Kita punya jabatan aja terstuck sama orang yang di atas kita. Dan setiap tahun mereka nggak mungkin promosi banyak orang lain. Saya tinggal di Australia. Kalau di Australia selalu kita di-review secara performance setiap 3 bulan gitu. Cuma istilahnya apa ya? Kalau mau naik tingkat itu adalah perlu ada jenjangnya, dan kenaikan gaji kan sesuai sama kenaikan tingkat, benar nggak teman-teman? Nah, terus singkat cerita, ya udah gitu. Saya lihat, wah ini kalau yang penting saya rajin, konsisten, pasti saya bisa dapat apa yang saya mau. Nah, terus secara value yang tadi saya bilang ada excellent. Oh, saya paling suka all out sama orang. Buat orang nangis karena servis saya tuh saya seneng banget. Kayaknya bagi saya tuh wah kena banget gitu. Happy saya. Nah, terus care, terus ya secara mission ya itu doing the very best, kasih jadi blessing buat banyak orang ya di sekeliling kita. Sampai hari ini nasabah saya adalah orang-orang yang saya kenal teman-teman. Kecuali referensi ya, kalau referensi ya nggak kenal. Jadi saya main dengan yang namanya connection dari hati ke hati teman-teman. Itu yang misi saya di jalanin Prudential. Nah saya lanjut, ini suami saya punya partner in crime. Hari ini boleh ada karena dia. Kalau nggak ada dia pun saya belum tentu bisa jalani. Karena saya orangnya gaptek ya teman-teman. Suami saya yang lebih teknologi dan macam-macam. Dan di saat pertama waktu saya jalanin Prudent, suami saya tuh bilang gini sama saya. Saya tuh nggak mau ya kamu sampai nangis-nangis. Karena saya pernah waktu itu digebrukin sama agent aliens. Wah, kalian tahu lah ya. Kalau agent aliens tuh kayak, wah gimana banget lah. Gerilya banget lah. Membabi buta untuk agennya Prudent gitu. Terus dia bilang, kamu nggak perlu kayak gitu loh, gitu. Tapi sehari ini, puji Tuhan, dia yang kasih saya izin buat jalanin Prudential dan dia dukung saya banget. Jadi kalau kesuksesan saya tahu pertama karena ada izin dari suami saya yang kasih saya izin untuk jalanin ini semua. Untuk pelayanan saya, bagi saya ini kayak pelayanan sih teman-teman. Nah, terus lanjut ya, why-nya apa? Yang pasti orang tua saya nggak pernah tahu kapan orang tua saya hari ini umur 63 tahun, kapan mereka akan dipanggil Tuhan. Dan saya punya hati buat orang-orang yang disability, panti asuhan, orang-orang jompo, teman-teman. Saya punya anak-anak yang apa bicaranya kayak compassion gitu ya, anak asuh bilangnya. Punya anak di mana-mana. Saya punya anak di mana-mana. Tapi itu yang membuat saya selalu berlari. Kenapa? Karena saya tahu ada orang-orang yang masih butuh saya. Makanya saya senang banget, maksudnya jalanin ini sambil istilahnya saya do ini buat seseorang gitu loh, buat anak-anak saya, buat orang tua saya. Nah ini anak saya ada 3, anak pertama 12 tahun, anak kedua 9 tahun. Nah ini anaknya Prudential nih si Bontop. Dia boleh ada karena Prudential. Singkat cerita, saya percepat ya teman-teman untuk karena waktu. Saya join Pro 2013, 2015 sempat dapat Rookie Club Bangkok. Ini karena kerjaan suami ya teman-teman. Full Heart di Prudential 2016, 2017 teman-teman bisa lihat saya tiba-tiba melejit. Saya percaya di 2016 ini adalah proses yang saya harus lewati di mana saya belajarin sistemnya, produknya, belajar tentang Prudential, percaya belief saya sama Prudent,
Nah, di 2017 waktu why-nya saya udah jelas, itu puji Tuhan, Tuhan kasih saya prestasi sampai 2020. Nah, saya going through satu persatu. 2017 itu apa yang membuat saya lari? Teman-teman, kalau saya ya, jujur personally, saya tuh dari 2016 saya belajar sistem dan macam-macam. Waktu saya mau belajar untuk mulai pertama prospek orang, that's the challenge for me. Itu adalah suatu tantangan besar. Kenapa? Karena selama ini kalau saya nggak jalan pun, dulu ya, kalau saya nggak jalan pun ya, sebenarnya nggak apa-apa, karena ada income dari suami yang cukup untuk sekolahin anak, semua udah ada, teman-teman. Cuma apa sih yang membuat saya ini? Karena satu bayi ini, teman-teman, ini baby yang buat saya lari. Kenapa? Teman kecil saya itu waktu itu kena, dia dulu juga nasabah saya, teman-teman. Nah, teman kecil saya ini dulu nih, dia tuh 2016 mengalami yang namanya bangkrut suaminya. Jadi dia harus, singkat cerita, nggak ada uang, dia melahirkan, dia hamil, di tengah-tengah dia kayak begitu, terus dia harus ngelahirin anaknya tuh sesar, karena anak pertama sesar. Singkat cerita, teman saya nggak ada uang gitu. Nah, dia butuh 20 jutaan ya waktu itu untuk sesar dan ini. Singkat cerita, saya dalam hati saya gitu, ada suara kecil bilang, komisi lu bulan April lu bantulah buat dia. Terus saya kan tanya dia ya, saya nggak pernah lahir di Jakarta, saya nggak tahu jujur gitu. Sesar berapa emangnya gitu. Terus dia bilang 20 berapa juta gitu. Terus saya bilang, ya udah dah, saya bodoh-bodoh ikutin iman saya aja, saya pokoknya mau bantu nih orang lah, pokoknya mau bantu teman kecil saya, Ben. Saya lari sekencang-kencangnya, teman-teman. Dari yang income-nya paling di bawah 5 juta ya. Dari 2016 sempat ada jual kan. Paling berapa ya? Nggak nyampe 5 juta lah, 2 juta, 4 juta ya. Lupa ingat saya, teman-teman. Saya lari sekencang-kencangnya di bulan April itu. Dan akhirnya saya dapat tuh sekitar 15 juta, teman-teman. Saya juga nggak ngerti gimana caranya. Di 2016, teman-teman, saya ngalamin kayak gini loh. Di dalam hati saya bergejolak. Aduh, gua kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya susah deh, nggak bisa deh. Tapi, ya udah deh, gue cobain. Ya udah, ini 2016 saya tektokan bolak-balik, kayak prospek orang bisa satu orang 8 kali loh, teman-teman. Bolak-balik kayak seminggu. Ntar putar seminggu, balik lagi cari ke orang itu. Ntar presentasi lagi. Bisa begitu loh, teman-teman. Terus ada lagi ya, kayak ada rasa gimana ya, aduh mau nggak ya, ini nggak ya, kayak keluar dari comfort zone tuh susah banget, berat banget gitu. Tapi ada closingan, ada, cuma mindsetnya belum bener banget gitu. Nah, sampai ke satu ketika, waktu si baby ini lahir, saya tuh ngerasa benar-benar ada gebrakan benar-benar. Saya percaya kalau kita ada aktivitas yang nggak bohong, pasti bakal improve kita punya result, teman-teman. Dan akhirnya, yes, I did it. Saya dapat 15 jutaan, teman-teman. Saya bantu dia. Dan lucunya, jadi ini teman saya ini, waktu dia mau keluar rumah sakit, kan ada orang datang kan ya, kunjungin, terus kasih dia angpau. Angpaunya dikumpulin, dan jumlahnya itu tuh sama dengan kekurangan dari saya. Nah, jadi waktu itu saya datang di hari terakhir dia mau pulang, terus saya bayar dulu tuh di bawah tuh. Nah, pokoknya gue bayar dulu dah. Bayar, habis itu resipnya saya masukin angpau, saya kasih ke dia. Pas saya pulang, dia lihat angpau saya, dia nangis tuh, teman-teman. Karena jumlahnya sama percis sama apa yang kekurangan yang ada. Saya lihat Tuhan itu bekerja benar-benar luar biasa ya. Saya percaya, maksudnya bagi saya anak ini buat saya menjadi keluar dari kampret Johnsa saya, teman-teman. Tapi bagi dia mungkin, wah gimana ya, Tuhan pakai saya jadi vessel-nya dia, jadi alatnya dia untuk bantu orang. Nah, tapi dari sana ternyata di 2018 saya baru tahu kenapa Tuhan suruh saya lari waktu itu. Nah, terus 2018 ya teman-teman, 2018 awal itu saya tuh, keluarga saya tuh kena kebakaran. Jadi pabrik papa saya tuh harus tutup. Dan papa saya tuh nggak percaya asuransi. Saya waktu saya jadi agent, saya beliin asuransi buat papa dan mama saya. Nah, terus singkat cerita, pabriknya kebakar. Nah, sampai dari hari itu sampai hari ini, saya harus biayain biaya rumah tangga papa mama saya. Rumah papa mama saya. Rumah papa mama saya biayanya lumayan gede, teman-teman. Karena ya lumayan besar lah. Jadi banyak dari income saya tuh lari ke sana. Nah, penghasilan saya prestasi saya di 2018. Teman-teman lihat, gila ya kalau kita jalan improve, kita jalan-jalan melulu ya. Saya dibawa keliling ke 4 benua, teman-teman, waktu itu.
pergi ke Australia, ke Asia, ke Hong Kong gitu-gitu. Terus waktu itu ada yang dapat ke mana ya waktu itu? Santorini, Paris, pergi ke Eropa, terus pergi lagi lanjut lagi London sama Amerika ya, karena ada MDRT meeting di LA. Nah, saya lihat dulu ya teman-teman, saya punya suami kalau diajak pergi susahnya minta ampun. Ada uang ada, tapi nggak ada waktu teman-teman. Kenapa? Kalau kita pergi cuma maksimal 10 hari. Suami saya selalu bilang, nggak bisa lama-lama ya, pokoknya 10 hari pulang balik Jakarta. Saya bilang kalau pergi jauh-jauh gimana coba? Tapi jalanin prudent, dia nggak bisa bersuara teman-teman. Saya pergi ke Santorini Paris tuh sampai 2 mingguan ya, karena saya extend. Suami saya ya udah gitu, nyantai aja dia. Saya jadi kayak saya ngerasa gini, kenapa sih harus PCC tiap tahun? Karena saya mau pergi honeymoon sama suami saya. Kalau saya pergi honeymoon sama suami saya ya, kalau pakai lewat prudent, dia nggak banyak cincong. Dia cuma bilang begini, saya bilang, kan gratis. Lama dikit nggak apa-apa lah, kan gratis. Nah, jadi dia udah no excuse, jadi mau nggak mau ya jalan gitu. Jadi biar bisa enjoy lah ya. Pergi ke Eropa, perjalanan aja lama, baliknya cepet, kayak nggak berasa gitu loh teman-teman. Nah, terus singkat cerita, saya tadi udah bilang, saya dapet jackpot tuh di 2018, teman-teman. Nah, tiba-tiba hamil, deng-deng. Di 2018 itu, di awal 2018 kan ada goal setting ya di Januari. Saya tuh goal settingnya TOT, teman-teman. TOT, gila. Saya bilang, waduh mateng gua. Gimana coba mau TOT? Kalau hamil kan pasti banyak excuse lah, nggak enak lah, inilah, itulah gitu kan. Terus ya udah, aduh saya udah gimana lah. Ya berusaha sejauh-jauhnya saya bisa berlari lah. Singkat cerita, saya punya time out 16 Desember. Karena waktu itu saya hamil anak ketiga, perut saya gede banget. Orang lihat saya tuh kayak orang hamil twin, kembar teman-teman. Nah singkat cerita, pokoknya 16 Desember adalah waktu yang terbaik untuk saya pergi lah. Kalau nggak saya udah nggak bisa terbang lagi. Di bulan November, itu tuh posisi saya di MDRT dan COT di tengah-tengah. Saya ngomong sama mentor saya, Ibu Mari. Ci, gimana ya Ci? Kan Prudensial keluarin form ya. Pilih MDRT atau COT. Terus saya tanya, Ci Mari, gimana ya? Gua tik yang mana nih ya? COT atau MDRT? Terus Ci Mari cuma ngomong gini sama saya. Ren, kalau kamu mau, ya kamu bisa. Kamu mau nggak? Terus saya balik lagi. Mau nggak ya gue? Ya juga ya. Waktu itu posisi akhir November, teman-teman. Saya cuma punya waktu 2-3 minggu lah kalau mau gue bersioti. Terus udah gitu, saya pikir bergumul. Udahlah nekat aja. Yalah sioti. Ya udah saya tik sioti, teman-teman. Dan ternyata benar loh, teman-teman. There is a power in our belief ya. Kalau kita percaya, kita mau, ya udah ngotot aja, cari aja jalannya. Jalan terbuka loh, teman-teman. Saya tutup 2018 itu dengan capai PCC Lucent, terus GOT, terus Startup Leader. Terus waktu itu saya naikin, saya punya Dede jadi AAD, adik saya. Nah, singkat cerita, ini setiap tahun pasti ada problem. Di 2018 ada problem juga, yaitu which is ya hamil dan saya harus kayak terus lebih lemes, lebih apalah, inilah, itulah. Nah, tapi no excuse ya teman-teman. Kalau mau ngotot, ya bisa aja. Capai tuh COT di tengah-tengah punya ya something yang bergejolak kayak seperti itu. Nah, 2019, maka saya bilang, two is better than one. Karena saya jalaninnya tim suami istri ya teman-teman. Bagi saya, suami saya dan saya itu kayak yin and yang. Yin and yang kenapa? Karena ya saya sama suami saling melengkapi teman-teman. Kalau suami lebih logik, lebih pikiran jalan, dan lebih gimana ya, kalau mau presentasi yang gaya-gaya profesional, itu suami saya jago. Tapi kalau mau presentasi di hadapan orang yang simple, emak lah apalah, nah saya terjun, nah pasti ya lebih ke saya lah closingnya. Jadi kita saling melengkapi gitu teman-teman. Dalam bangun tim juga gitu teman-teman. Kalau bicara teknik, terus yang perintilan itunya overriding lah apa-apa, dia lebih ngerti. Saya nggak ngerti apa-apa. Jujur aja ya teman-teman. Tapi satu hal, kalau saya punya agent lagi baper, lagi terjun payung, nah itu carinya saya. Nanti saya yang kasih semangat. Yuk gitu. Itu bagiannya saya. Kayak yin sama yang, teman-teman. Nah, terus 2019 ya, teman-teman. Lahirin anak ketiga di bulan Maret. Jadi saya dari akhir 2018 sampai Juli 2019 tuh saya tinggal di Australia. Nah, terus Juli pulang Jakarta, Agustus terbang lagi ke Australia karena ada conference MDRT ya.
bisa dibilang kerja maksimal itu baru di September, teman-teman. Tapi ada closingan nggak dari Januari sampai Agustus? Ada, tapi nggak banyak. Ada, tapi nggak banyak, teman-teman. Tapi intinya, bisa dibilang dari September, Oktober, November, Desember ya, 4 bulan ya, teman-teman. Tapi saya bisa capai PCC loh, teman-teman. Intinya apa? Ya ini saya percaya there is a power in habit, there is a power in kita punya a goal. Kalau kita mau capai goal kita mah bisa aja, asal kita mau. Nah, saya lanjut. Saya bilang gini, saya pikir-pikir, a winner is just a loser who try one more time. Benar nggak sih? Iya benar. Kalau saya kalau punya mindset, walah udah September mana bisa gue nggak uber PCC. Bisa aja kan? Cuma saya nggak mau teman-teman ngikutin perasaan saya, ngikutin kayak keterbatasan saya. Bagi saya, 4 bulan aja itu adalah sesuatu yang berharga banget loh. Asal saya mau maksimalin. Itu yang saya pegang, teman-teman. Jadi, saya nggak mau kalah dengan, aduh, gue udah kalah start nih. Bilangnya gitu kan. Gue udah kalah start nih. September baru mulai mau lari gitu. Tapi, nggak juga loh, teman-teman. Saya mau usaha aja. Usaha ngotot. Itu yang saya lakukan. Nah, 2020, COVID-19 datang. Wah lah, berasa nggak sih teman-teman susah jualan? Saya sih berasa banget, teman-teman. Saya harus bagi waktu yang tadinya ya, kalau saya aktivitas sebelum COVID ya, saya bisa sehari ketemu orang tuh 5-7, teman-teman. Nah, begitu COVID, dan saya tuh nggak ada baby. Saya bawa baby saya sambil prospek orang, teman-teman. Jadi itu challenge banget. At the end, saya cuma bisa maksimal tuh kayak 3-4 orang lah sehari. Cuma masuk 2020 lebih parah lagi. Kenapa? Karena susah jualan. Anak-anak saya yang gede-gede udah mulai online kelas. Dulu pertama kali kan online mereka bingung ya. Terus internetnya kadang-kadang nge-lag. Nah ini, wah saya harus standby. Butuh adaptasi kira-kira 1,5 bulan. Ditambah parno ya teman-teman. Nggak berani pesen makanan dari luar. Masak lah, inilah, itulah. Wah gila. Waktu itu sih benar-benar challenge banget buat saya. Kenapa? Karena saya mesti puter jam tidur saya pun jadi kacau. Sehari cuma bisa tidur 3-4 jam. Saya mesti punya manajemen waktu yang bagus. Kalau nggak saya nggak bisa kerja, teman-teman. Jadi saya tuh biasa prospek orang malam-malam. Waktu orang-orang yang masih hidup-hidup, nah itu saya prospekin di zaman itu tuh 2020. Yang emak-emak tidurnya malam, mereka nonton Korea, saya ngegangguin. Ngajak ngomong, terus tanya cari-cari ini, ngobrol. Tapi mereka mau aja gitu. Memang kan orang kepengen ya kayaknya, namanya masuk sosial kali ya. Tetap aja tuh dibales gitu loh. Terus lebih capek nggak? Capek. Ngatur waktunya capek banget. Udah ngurus anak. Terus ini itu banyak tambah kerjaan lah. Winter time sih buat saya. Kalau saya mau excuse bisa nggak? Ya bisa aja teman-teman. Excuse mah bisa aja. Nggak ada yang jaga baby lah apa. Nah tapi satu hal saya belajar ya teman-teman. Satu hal yang saya pegang ini kayak si Tony Robbins ini bilang, sukses itu bicara soal mindset. 20% itu mekanisme sama strategi. Strateginya saya apa? Saya berusaha untuk untuk cepat untuk beradaptasi, aware dengan keadaan, beradaptasi terus adjust. Itu yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya pegang. Saya pegang, saya punya goal. Tokonya tiap tahun harus PCC ya, Ren. Saya pegang. Nah, sekarang saya tambahin naikin 2 AD. Tahun 2020 itu adalah satu perubahan. Dulu mindset saya cuma mindset jualan, teman-teman. Saya jago jualan, nggak jago rekrut. Saya takut banget rekrut. Tapi 2020 ubah saya. Nah, no excuse. Ya, teman-teman lihatlah dari pengalaman saya tahun-tahun yang sebelum-sebelum, saya orangnya memang ngotot gitu. Kalau masalah boleh datang, tapi itu nggak bakal bisa nge-stop saya. Saya selalu mikir gini, masalah datang, saya boleh lihat itu sebagai sesuatu yang mengerikan, yang bahaya, atau saya mau lihat itu kayak satu kesempatan. Kayak yang tadi saya bilang, sisa 4 bulan, kalau saya mau lihat, gila mana bisa ya, danger lah, nggak mungkin lah, dalam 4 bulan capai PCC. Tapi kalau saya lihat itu opportunity, gue percaya dalam 4 bulan ini, gue masih bisa. Itu mindset doang, permainan di mindset, mau atau enggak. Mau, uber, ngotot, atau enggak, gitu. Nah, saya tipe orang yang perseverance, teman-teman. Komitmen. Kadang mau ada nangis, mau nggak? Gila, berasa banget, capek banget loh. Tahun lalu tuh bener-bener gila. Di rumah aja ngurusin banyak hal, terus harus prospek, fokus, terus mulai fokus sama tim ya. Waduh, kerjaannya bejebun banyak banget. Mau nangis? Ya ada, tapi nggak apa-apa gitu. Saya ngototin aja.
Tapi akhirnya 2020 tuh benar-benar masa gemilang buat saya ya teman-teman. Saya adalah omset tertinggi saya selama saya di Prudential 2020 kemarin. Terus kalau teman-teman lihat, saya belajar satu hal. Belajar apa? Tuhan lihat kasih saya 2020, saya prospek orang susah. Saya bukan tipe orang yang punya cash gede-gede loh teman-teman. Cash saya tuh kecil-kecil. Tapi saya karena modalnya rajin. Saya tipe orang kayak petani teman-teman. Jadi nabur sebanyak-banyaknya. Nanti bagian tepas semuanya gitu. Saya tipe begitu. Jadi saya bukan tipe yang big cash. Enggak, saya nggak big cash teman-teman. Kerjanya kerja banyak. Nah, di situ mata saya mulai tercelik. Gila ya. Kenapa gue nggak bangun tim ya? Gitu. Gue kalau penghasilan gue PCC tiap tahun, bilanglah 1M. Nih ya teman-teman, 1M lah ya omsetnya. 1 tahun paling 25 juta. Nah, terus tahun kedua ya 50 juta. Setiap tahun paling 50 juta per bulan, 50 juta per bulan. Gak bakal berubah, teman-teman. Saya mulai beralih ke sini. Apa? Saya lihat. Iya, kalau saya sebagai seorang produser kayak meja di ini nih, cuma satu, topangnya satu. Cuma satu doang gitu. Kalau saya lab, tiba-tiba saya jebreng, saya kena sakit. Wah, udah income berhenti loh teman-teman, cuma 2 tahun doang. Nah, waktu itu saya sadar satu hal sama kaki meja 4. Kaki meja 4 itu bicara soal apa? AD ya, teman-teman. Kita punya rekrut orang sebanyak-banyaknya. Nah, itu income kita bisa dapat passive income gitu loh. Itu yang saya belajarin. Nah, mulailah saya tercelik. Bisnis Prudential tuh ada 2. Nggak cuma soal jualan doang. Selama ini saya jualan. Saya ngelihat opportunity lebih ke jualan. Nggak ngerti ketemu orang tuh kayaknya bawanya prospek. Jualan jago banget. Nah, tapi sekarang saya belajar. Ketemu orang, saya mulai punya ada feel. Aduh, lu tahu nggak sih bisnis ini bisa buat lu tuh jadi orang yang apa yang lu mau lu dapet. Yang penting lu mau belajar, lu mau ngotot, lu mau usaha. Saya berusaha untuk fulfill setiap mimpi orang-orang di tim saya, teman-teman. Mereka punya goal apa, saya dukung. Apa yang saya bisa support. Mereka punya ini, saya jadi kayak apa? Gembala ya, teman-teman. Nggak cuma gembala, tapi menggembalakan, kasih gambaran why-nya apa, saya gali why-nya, saya mentoring, saya kasih semangat. Banyak kan yang jatuh bangun ada. Tapi di situ saya lihat itu saya ngelihat sebagai suatu opportunity di mana saya bisa build people. Build bukan cuma bisnis, tapi mereka punya potensi gitu loh. Apa yang Tuhan taruh di dalam mereka. Dan ya tentu saja kan setiap potensi yang bisa menjadi kenyataan itu pasti mendatangkan hasilnya ya berupa uang gitu, dan bisa dongkrak keadaan ekonomi mereka gitu. Mereka punya mimpi mau beli rumah, mau beli mobil, satu persatu mulai gitu loh teriniin. Nah, terus mulai kebuka. Ya udah, saya mulai bantu. Tadinya kan kalau bangun tim suami doang ya teman-teman. Nah, akhirnya saya mulai tuh bangun yang namanya koneksi sama agent-agent saya. Biasanya saya cuma ya udah bina hubungan baik sebagai teman doang. Nah, sekarang saya mulai mentoring, tanyain kabar mereka. Nah, itu aktivitas saya hari-hari, teman-teman. Nah, terus saya sharing di sini, ini yang buat mata saya kebuka banget ya, teman-teman. Bagi saya, kita sih nggak mungkin di employee, kita bukan employee ya, teman-teman. Kita sekarang ada di self-employed. Pada saat posisi saya waktu itu, saya sebagai seorang produser, saya ngerasain banget nih, saya self-employed. Tapi kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang, teman-teman. Nggak bisa leverage. Saya belajar beralih ke sini, business owner. Ini Robert Kiyosaki bilang, kalau business owner sama investor ini yang bisa menghasilkan passive income, bisa leverage. Saya belajar untuk dealing sama build saya punya tim. Nah, terus udah gitu, ya dari sini kita mulai berlari ke ini. Tahun ini dari duit Prudential kita mulai nginvest. Nginvestnya di mana? Saya orang konservatif ya teman-teman. Saya nggak main di saham, reksadana atau Bitcoin, tidak. Saya takut. Saya nggak percaya gitu. Jadi saya ada orang nawarin, Ren, mau buka usaha ini perlu injek dana. Ya udah, saya taruh duit di situ. Saya tapi nggak ngerjain, saya nggak do the business, saya nggak tahu apa-apa, saya cuma taruh uang aja. Itu yang saya lakukan. Nah, terus apalagi ya? Nah, itu yang saya belajar tentang rekrutmen, teman-teman.
dari sana saya mulai tuh yang namanya bangun tim saya. Nah, singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan kirimin orang-orang ini sebagai tim saya. Nah, ini tim-tim inti saya. Nah, hari ini boleh ada ya karena kasih karunia Tuhan ya teman-teman. Saya belajar banget yang namanya bangun tim. Masih belajar teman-teman, belum jago. Saya baru misalnya newborn lah ya di dalam rekrutmen. Maka saya ikut training ini tentang rekrutmen, ikut coaching ini tentang rekrut, tentang apa. Nah, supaya bisa saya ngerti, oh harus begini, oh harus begitu. Nah, 2021 saya kena jackpot teman-teman. Mungkin di sini juga banyak kali yang alumni COVID. Nah, saya kena waktu itu. Saya bilang saya rada nggak bisa terima awalnya karena menurut saya kerja itu saya jaga protokol banget. Terus saya konyol, saya kena COVID gara-gara Chinese New Year kumpul di rumah saudara, di rumah mertua saya, dan ternyata adik ipar saya tuh kena COVID tapi diem-diem. Bukan kena COVID diem-diem, tapi dia ada gejala, tapi dia diem-diem, dia nggak ngomong. Jadi singkat cerita, jadi kita kena lah, saya kena, papa mama saya kena, pertama suami saya kena, terus saya kena, anak saya yang bontot kena karena saya masih nyusuin dia kan, saya ngurusin dia. Terus kan papa mama saya ini tahun lalu dari 2020 ke 2021 yang pas bulan Maret itu Februari, itu tuh bantuin saya jaga anak saya. Itu sebabnya pas di tahun lalu, pas mulai bulan Agustus, saya mau habis MDRT annual meeting, saya lari tuh teman-teman sekencang-kencangnya. Nah, lari sekencang-kencangnya, dan saya bisa capai tuh apa yang saya mau, maksudnya ya prestasi yang ada lah di 2021. Nah, tapi tiba-tiba kena jackpot. Papa mama saya kena COVID. Waduh, saya itu ya kalau COVID itu bicara soal mental ya teman-teman. Mental down, terus banyak drama, banyak macam-macam. Keluar duit banyak karena kita isoman, terus juga harus swab sering-sering kayak gitu-gitulah. Singkat cerita keluar duit banyak, duit bonus produksi juga ludes gara-gara COVID. Nah, jadi ya udahlah ya, saya relain, saya belajar. Saya boleh marah dengan keadaan, tapi saya belajar untuk mengucap syukur Tuhan kasih saya ngelawanin yang namanya COVID. Nah, hari itu ya udah sampai hari ini saya terus belajar ya teman-teman. Tapi impact-nya apa teman-teman? Papa mama saya udah nggak mau dititipin anak saya. Mau nggak mau, situasi apapun itu udah challenge buat saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah kasih anak saya dipegang pembantu, saya nggak pernah kasih orang yang bukan saudara buat pegang. Jadi bagi saya ini challenge banget gitu loh. Tapi mau nggak mau kan, saya punya goal tahun ini, saya harus tetap pegang PCC saya. Jadi saya harus ngotot gitu loh. Saya ngotot gitu. Terus udah gitu, jadi gimana? Ya udah saya belajar lagi dari awal gitu loh. Season yang baru ya udah. Kalau saya mau tetap dapat extraordinary result yang gimana ya saya harus cepat-cepat adapt kan. Ya udah. Nah, saya aware, accept, adapt. Nah, ini quote tuh penting banget buat saya. Dia bilang apa? If you can't fly, then run. Kalau nggak bisa terbang, ya udah kita lari gitu. Kalau kita nggak bisa lari, ya udah jalan aja gitu. Tapi yang penting kita move. Kalau nggak bisa jalan, yang ngerangkak. Waktu itu posisi habis dari COVID di Maret ya ke April, saya tuh nggak susah banget fokus teman-teman. Itu saya ngalamin, saya nggak bisa jalan, saya cuma ngerangkak teman-teman. Saya paksa diri saya untuk prospek orang, untuk tetap yang namanya semangatin tim saya di bulan April tuh. Terus pokoknya intinya apapun yang terjadi, tokonya ngotot, jalan aja, maju aja, selangkah juga nggak apa-apa. Yang penting maju. Apapun situasi dalam hidup kita yang membuat kita stuck, nggak apa-apa. Yang penting move. Itu yang saya belajar, teman-teman. Apa sih habit saya? Saya disiplin soal waktu ya, teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi harus bangun jam 6, jam 6. Kalau tiba-tiba nih dibangunin jam 3 pagi, suruh doa. Ya udah saya bangun doa, walaupun saya mungkin tidur jam 12 atau gimana. Pokoknya intinya tidak ada penundaan, tidak ada kata penundaan. Kalau harus lakukan hari ini, ya udah lakukan. Hari ini teman-teman, di saat 2021 varian Delta sangat gila ya. Saya punya nasabah ataupun bukan nasabah, teman atau siapa, banyak yang kena, banyak orang yang butuh rumah sakit, banyak orang yang butuh obat, dan waktu itu digodok ya di bulan Mei, Juli awal itu tuh masih kayak cari obat susah banget gitu. Saya bantuin teman-teman saya. Tapi ternyata Tuhan tuh memang, saya nggak ada intention apa-apa, saya cuma bantuin teman, ternyata saya dikasih case-case lewat saya bantuin orang, teman-teman.
Nah, hari ini mama mertua saya di rumah sakit karena varian Delta, teman-teman. Dan hari ini kita tuh lagi banyak terdistract dengan mikirin mama mertua saya, teman-teman. Kenapa? Karena kondisinya kritis, teman-teman. Kalau saya mikir gini, walaupun mama mertua saya sangat strength ya, istilahnya apa ya, wanita super gitu ya. Jadi dia menuntut kita sebagai menantu juga kayak yang kayak tadi gitu loh. Jadi istri jangan ngarepin duit suami aja gitu, kayak gitu kan ya. Tapi biar bagaimanapun tetap berbekas di hati saya gitu loh. Nah, terus hard work dan komitmen. Saya berusaha kerja keras di tengah-tengah kesibukan saya, harus cari dokter, nanya tentang obat ini itu, saya tetap maintain. Sehari di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kadang-kadang kita harus bolak-balik rumah sakit. Terus itu pokoknya sehari saya harus kontak minimal 5 orang. Saya kontak, saya presentasi, saya semangatin tim saya. Siapa saya gilir, saya ada note tersendiri, teman-teman. Hari ini saya kontak siapa? Hari ini saya misalkan si A udah kontak ngomongin apa, udah kegali apa aja, saya ada recordnya. Nah, pokoknya setiap hari tetap harus cari orang, connecting with people. Sacrifice ada nggak? Ada, jam tidur lah. Apa anak saya sering saya tinggal, teman-teman. Sekarang saya harus mau nggak mau saya harus titipin anak saya ke pembantu loh, teman-teman. Serius. Dulu tuh nggak ada kata titip sama pembantu, nggak ada. Tapi sekarang saya harus sacrifice, saya harus pilih. Di tengah-tengah saya harus ngurusin mama mertua, di tengah-tengah saya harus nguber PCC saya, di tengah-tengah kemarin saya cuma bilang gini, aduh gue hajar deh semua goal yang harus dihajar. Kalau yang paling deket aja, kemarin bulan Mei, saya bilang ke suami saya, ayo Uber MOLC. Padahal kita masih jauh, masih ini, Uber, capek lu teman-teman. Di bulan Juni, saya bilang, saya nggak mau tahu dah, pokoknya saya harus beli MDRT. Nggak tahu dah gimana caranya. Saya suka ngomong gitu doang. Saya percaya saya bisa lah, tuh saya ngotot gitu. Ngotot, sih capek lu MDRT. Nah, saya percaya gitu, there is a power, teman-teman, kalau kita jangan pernah nurunin goal kita, teman-teman. Masih bisa ada harapan, masih 5 bulan lagi. Yang penting teman-teman jangan give up. Kita nggak pernah tahu orang mana yang bisa kita prospek dan berhasil. Tapi satu hal, teman-teman, kalau kita berusaha, pasti Tuhan bukan jalan. Itu yang saya percaya. Itu apalagi, saya suka melayani dari hati, teman-teman. People tuh nggak peduli sama skill kita, sama pengetahuan saya. Itu yang saya belajar ya, teman-teman. Orang peduli karena kita peduli sama mereka. Mereka lihat, oh iya, si Reni nawarin ini karena dia care. Ada nggak sih berapa kali saya ngomong sama anak siapa saya, kalau lu nggak mau ngambil nggak apa-apa ya, gue nggak mau rusak loh hubungan gue sama lu, karena hubungan lebih penting. Saya suka ngomong gitu, teman-teman. Terus apa? Berubah. Banyak masalah apa? Ya udah berubah, proses, ya udah jalanin dan cepat berubahnya. Tetap cepat adapt. Kenapa? Karena kita berlari dengan waktu ya, teman-teman. Terus saya nggak takut untuk share saya punya dream. Sebenarnya dream saya tahun ini adalah saya mau capai PC, teman-teman. Cuma dengan situasi yang ada dan macam-macam, saya nggak geger gitu loh. Mau nurunin dream saya, nggak mau. Nggak, saya mau. Saya percaya ada power kalau kita masih mau megang dream kita. Ya ini yang tadi saya cerita, saya punya goal kecil. Terus saya suka buat daftar nama, teman-teman. Daftar nama saya itu saya selalu perbaharui setiap bulan. Oh, siapa yang udah, siapa yang belum, saya tambahin lagi. Kalau muncul nama baru, nambahin lagi. Jadi to be continue, banyak list nama saya. Nah, terus apalagi sih? Nah, ini list apa yang saya lakukan yang kayak tadi 100 prospekan, terus 100 rekrut, siapa aja yang mau direkrut, terus ketemu orang. Nah, ini kan yang tipe dulu ya. Ketemu orang 3 orang. Kalau sekarang saya pakai WA atau telepon. Saya suka telepon orang, teman-teman. Jadi minimal 5 orang lah. Saya usahain sehari 10. Sebelum mama mertua saya masuk rumah sakit, saya sehari usahain 10 ke atas, teman-teman. Cuma karena situasi seperti ini saya turunin jadi 5. Nah, terus saya bina hubungan terus sama teman-teman. Ada sama teman saya, sama agen saya, ya udah. Jadi mereka kadang-kadang cari saya, cuma cerita curhat, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, terus saya nggak berhenti learning, teman-teman. Saya baca buku, saya tambahin ilmu saya tambahin, saya kurang di sini. Perlu cara keluar, ya udah saya ngikutin training sampai 3 kali loh. Serius. Sampai saya ngerti banget baru saya berani jualan, saya nggak berani ngasal ngecap gitu doang. Takutnya kan orang kecewa ya, teman-teman. Intinya, bagian saya itu aktivitas, bagian Tuhan itu yang membuat hasil tercapai.
Nah, kalau teman-teman lihat kesuksesan saya seperti gunung ini ya, teman lihat, oh gila prestasi setiap tahun. Tapi di balik itu semua teman-teman, ada kerja keras teman-teman yang saya bayar. Ada persisten, ada nggak sih kalanya, aduh gila gue udah capek, lagi baper, lagi apa gitu. Terus aduh gimana caranya jaga persistensi, itu susah banget teman-teman, saya harus hajar, saya punya kedagingan ya. Yang mau, aduh gue mau tidur lagi deh, gue ngantuk banget, baru tidur 4 jam udah harus bangun karena kerjaan banyak gitu. Ya itu ada satu, rejection mah udah makanan kita sehari-hari ya teman-teman. Intinya apa? Jangan baper lah ditolak. Saya hari-hari ini saya belajar rekrut, saya ditolakin orang melulu. Ya udah nggak apa-apa. Saya belajar. Pokoknya setiap kali ditolak nggak apa-apa. Berarti dia nggak jodoh sama gue. Gue cari partner yang lain. Nah terus sacrifice, disiplin, criticism. Ada orang nggak yang kritik saya? Ada nggak saya punya agent yang kritik saya? Banyak teman-teman. Tapi saya selalu bilang, saya humble diri saya. Sorry, saya lagi belajar. Oke, saya bakal perbaiki. Menurut lu bagusnya gimana gitu? Saya ajak dia involve. Ada nggak keraguan? Aduh bisa ya nggak ya? Gue dapat PC tahun ini. Ada nggak? Ada teman-teman. Apalagi lagi begini nih, gila loh. Cuma saya nggak mau ngeliat. Pokoknya intinya saya cuma hidup dengan iman. Saya percaya aja lah. Dan saya rajin aja intinya gitu. Failure, ada nggak kegagalan? Ada. Saya tadinya mau capai MDRT di bulan Maret. Cuma nggak capai loh teman-teman. Gara-gara saya kena COVID. Kesel nggak? Kesel. Ada nggak resiko? Ya ada lah. Cuma nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus berani. Kadang-kadang waktu saya give up, saya terus lihat ke belakang. Saya udah ngelakuin apa aja ya selama ini? Lihat 2017. Bisa kan? 2018 deh. Perut gede-gede. Susah. Jalan aja udah susah. Masih bisa loh capai tuh Sioti. 2020 juga begitu. 2019 rempong banget, pulang Jakarta, mesti beresin rumah, cari pembantu. Rumah saya udah ditinggalin hampir 9 bulan nih. Suami saya kan nggak tinggal di rumah saya kalau pas saya tinggal di Australia. Cuma intinya apa? Ayo teman-teman, tetap semangat, tetap kuat, tetap berjalan dalam jalannya. Kita udah tahu nih tracknya di sini, ujungnya di sana. Tinggal kita mau gerak aja atau enggak, tetap keep moving, teman-teman. Terus bergerak. Masih bisa, ada harapan. Satu pertanyaan yang ada beberapa pertanyaan yang saya mau cerita sama teman-teman. Jadi saya mau nanya, teman-teman jawab dalam hati ya. Teman-teman jalanin Prudential itu buat siapa sih? Coba teman-teman mikirin buat siapa? Hari ini kalau saya ngotot, karena saya ada papa mama saya yang mau saya bahagiain, di saat mereka tutup usia, mereka bisa merasakan satu hal. Mereka tetap tuh yang namanya happy. Itu yang saya mau uber. Karena saya nggak tahu berapa lama lagi orang tua saya masih hidup. Anak-anak saya gimana? Anak saya yang satu 6 tahun lagi mau kuliah. Dulu saya kuliah Australia, saya punya standar. Saya nggak mau anak saya kuliah Jakarta. Saya udah bilang sama suami. Maka saya sampai hari ini saya ngotot. Nggak. Pokoknya saya lagi ngumpulin uang. Saya kirimin ke Australia, saya taruh di rekening khusus. Buat anak saya nanti kuliah udah ada duitnya. Saya nggak mau pusing, teman-teman. Tinggal 6 tahun lagi adalah waktu yang cepat, nggak lama. How much time left? Berapa banyak waktu yang kita punya, teman-teman? Sekarang kalau bilang nggak usah jauh-jauh deh, sampai akhir tahun kita cuma punya waktu ya sekitar 4 bulan ya, teman-teman. Agustus, September, Oktober, November. Saya nggak pernah mau hitung Desember. Tinggal 4 bulan. Tapi satu hal, teman-teman. Teman-teman ada di depan teman-teman tuh milih. Teman-teman mau lari, mau ngotot atau enggak? Karena waktunya tinggal 4 bulan. Apa yang teman-teman mau buat untuk 2021? Apakah karena varian Delta, banyak teman-teman kita agent yang kena tambas juga kan gara-gara COVID, banyak yang meninggal, si ini meninggal, si itu meninggal, si ini masuk rumah sakit, si ini bapaknya si ini meninggal, encinya meninggal, ini banyak. Takut nggak? Takut. Tapi teman-teman, kita udah difasilitasiin sama si Prudent. Kenapa? Bisa pakai cekatan. Jangan sampai mindset kita blok. Kenapa? Karena situasi menekan kita dan akhirnya kita nggak kerja. Enggak. Di tengah-tengah saya kena COVID, saya prospek orang loh, teman-teman. Di tengah-tengah saya kena COVID, saya tetap loh yang namanya maintain, yang namanya mingguan tim saya, tetap ada meeting dan macam-macam. Tetap. Di tengah-tengah ada COVID, di tengah-tengah kayak sekarang nih, situasi lagi mencengkram. Mama mertua saya di masa kritis, antara hidup dan mati. Mungkin hidup juga tinggal 20-30%. Tapi satu hal, saya masih mau lari nggak? Saya lari, teman-teman. Saya gas stuck, lari. Begitu banyak hal yang harus tapi satu hal yang membuat saya berlari.
Saya mau tutup 2021 dengan satu memori. Saya adalah PC. Satu hal yang saya pegang begitu. Saya mau promosiin 2 AAD minimal di tim saya. Maka saya masih ngotot. Saya lari sejauh-jauhnya saya lari. Saya berlari sebisa-bisanya saya. Begitu juga teman-teman. Yuk teman-teman, sama-sama kita berlari mencapai mimpi kita. Mungkin mimpi teman-teman AAD, mungkin AD, mungkin PCC, mungkin Star Club. Saya nggak tahu goal teman-teman apa. Tapi satu hal yang saya, ayo teman-teman jangan give up. Masih ada harapan. Dan teman-teman saya percaya kalau kalian berlari, Tuhan akan bukain jalan. Serius, serius. Satu poin. Terkadang yang membuat kita nggak yakin itu karena kita ngelihat realita. Waduh, orang di mana-mana megang duit, takut. Saya prospek orang berapa kali saya dibilang begini, aduh gue pegang dulu deh, takutnya COVID kayak gimana ya, nggak tahu ke depan gimana, gue takutnya nanti kalau gue masuk terus gue nggak ada pegangan gimana. Orang hold my money. Tapi ada nggak orang yang masih ada duit? Ada, serius teman-teman. Berapa kali saya ditolak begitu. Tapi teman-teman harus tahu, teman-teman terus kejar, terus cari, maka teman-teman akan mendapat. Buktinya saya mendapat loh. Hari ini API saya udah hampir 500 teman-teman. Mungkin saya belum Star Club, tapi satu hal yang saya percaya, jangan mempercayai apa yang ada di depan kita, yang kita lihat sepertinya situasi susah dan macam-macam. No, tapi teman-teman harus lihat apa yang ada di bawah sadar kita. Apa sih goalnya teman-teman? Saya percaya di akhir 2021 Desember, saya akan tampil sebagai PC. Itu yang saya pegang. Nah, begitu juga teman-teman. Apa yang teman-teman pegang? Yakini di alam bawah sadar teman-teman. Kalau teman-teman bakal dapat. Oke. Akhir kata saya cuma bilang, follow your dream and see you at the top ya One Vision. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa, mari teman-teman kita berikan aplaus. Biasa banget Cireni sini. Sharingnya membakar semangat. Keren. Thank you, Ci. Keren banget Ci. Ya teman-teman buka mic-nya. Thank you, Ciren. Thank you, Cireni. Mantap. Thank you, Ciren. Keren. Thank you, Cireni. Thank you, Cici. Banget. Thank you Luar semua. biasa. Semoga memberkati ya. Amin. Thank you, Cireni. Amin. Teman-teman luar biasa banget ya Cireni ya sharingnya pagi hari ini. Hari ini saya aja kebakar loh. Ini udah kayaknya nggak sabar pengen langsung aktivitas ya. Tapi yang pasti satu hal, kita memang semua harus berlari. Kita masih ada waktu. Ya, terima kasih Cireni buat semangatnya, buat spiritnya, buat sharingnya. Kita mau share ada reward dari One Vision. Boleh tolong ditampilkan Mas Dwi untuk Cireni yang sudah membakar semangat kita semua pagi hari ini. Terima kasih banyak Cireni atas sharingnya. Berikan tepuk lagi teman-teman. Buka mic-nya. Thank you. Keren. Oke, teman-teman. Satu hal ya, apa yang Cireni alami, Cireni lakukan selama beberapa tahun terakhir untuk mencapai prestasi beliau itu bukannya tanpa tantangan, ya. Tapi beliau selalu beradaptasi, selalu ngotot, tetap berjalan aja, mau jalan selangkah juga nggak apa-apa. Yang paling penting adalah tetap bergerak, benar kan Ci ya? Tetap semangat, benar ya Ci ya? Tetap semangat, tetap ngotot. Fokus sama goal, fokus yang ada di bawah sadar kita, itu yang kita yakini akan terjadi, maka kita akan tutup tahun 2021 ini dengan gemilang. Terima kasih banyak sekali lagi Cireni atas sharingnya. Terima kasih sudah bisa membakar teman-teman di One Vision ini. Semoga kita semua bisa mencapai goal kita di akhir tahun. Selamat sudah mencapai visinya ya Cireni. Amin. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke sesi kita berikutnya, ya.